Itulah pentingnya keberkahan ilmu. Ada guru yang dilaporkan pada polisi atau dipidanakan oleh orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam kajian kitab Ta'lim Al-Muta'allim, yaitu adab bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang adab atau sikap seorang penuntut ilmu terhadap guru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal atau bab tentang memuliakan ilmu dan pemilik ilmu. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ketahuilah bi anna talibal ilmi, bahwasanya penuntut ilmu, la yanalul ilma, tidak akan memperoleh ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak akan mengambil manfaat dari ilmu tersebut, illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dia memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan memuliakan orang yang memiliki ilmu atau para asatid, para guru. Ini merupakan satu hal yang dipegangi oleh para ulama, para salafus saleh, bahwa adab itu sangat penting. Sikap terhadap ilmu dan terhadap guru itu sangat penting bagi para penuntut ilmu yang menginginkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dan dia menghormati, memuliakan gurunya, tentu akan memiliki hubungan yang baik dengan guru. Oleh karena itu, yang pertama, dia akan senang di dalam berguru padanya. Dan dalam quantum learning, teori orang belajar, maka salah satu hal yang sangat penting dalam keberhasilan seorang penuntut ilmu adalah sikap senang. Mengapa dia menuntut ilmu? Apa yang menjadikan dia termotivasi untuk menuntut ilmu? Ya, tentu diantaranya adalah senang, sikap gembira, sikap nyaman ketika menuntut ilmu. Orang yang memuliakan, orang yang menghormati gurunya tentu sangat senang. Bahkan ya, bagaimanapun metode yang digunakan oleh guru itu bisa diabaikan, dalam pengertian bisa tidak berpengaruh banyak ketika orang itu senang di dalam menuntut ilmu. Saya punya pengalaman, jadi mengaji di pondok pesantren, mengaji pada seorang ustadz dulu ketika awal-awal mengaji kitab kuning. Seorang ustadz itu hanya membacakan, kemudian menerjemahkan dengan bahasa Jawa dan tidak diterangkan sama sekali. Tugas saya dan para santri hanya menyimak dan kemudian menulis pegon, menulis gandul, dan ternyata kita tidak menyadari bahwa ketika itu dulu kita beranggapan apa mungkin kita bisa membaca kitab seperti ini. Ternyata saat ini ternyata bisa. Dan itu tiada lain adalah diantara yang penting adalah keberkahan ilmu itu, keberkahan kita menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ketika seseorang atau penuntut ilmu dia memuliakan gurunya, maka guru akan merasa nyaman. Guru juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya. Nah, disitulah proses simbiosis mutualisme, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan, saling memberi kebaikan. Sehingga penting sekali para ulama, dan termasuk dalam kitab Syekh Az-Zarnuji ini, kitab Ta'lim Al-Muta'allim, mengingatkan pentingnya untuk memuliakan dan menghormati guru. Dan tentu karena memuliakan ilmu dan memuliakan guru adalah perintah Allah dan Rasulnya, sehingga dengan itu Allah memberi keberkahan kepada penuntut ilmu sehingga ilmunya menjadi barokah. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmati
wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati. Dikatakan di kalangan salafus saleh tentunya tidaklah sampai kepada tujuan ilmu orang yang sampai kecuali dengan menghormati, dan tidaklah jatuh orang yang jatuh kecuali dia meninggalkan sikap menghormati. Ini maknanya mengapa orang itu mencapai suatu derajat kemuliaan dalam menuntut ilmu, mencapai kesuksesan yang hakiki, karena dia memuliakan ilmu dan guru diantaranya. Sebaliknya mengapa orang jatuh pada kenistaan padahal dia adalah penuntut ilmu. Kita tahu betapa banyak orang yang memiliki ilmu tapi ilmunya tidak berguna apa-apa, atau bahkan orang yang secara lahiriah, secara duniawi telah mencapai derajat tinggi di hadapan manusia karena ilmunya, dia menjadi pejabat, dia menjadi orang yang dimuliakan di mata manusia, tapi ternyata endingnya dia menjadi nista karena perbuatan yang jauh dari ilmunya, seperti korupsi misalnya. Itu semua diantara faktornya adalah faktor karena ketika seseorang menuntut ilmu tidak memuliakan ilmu dan guru. Oleh karena itu seorang khalifah besar Harun al-Rasyid yang mengutus anaknya agar belajar, agar menjadi murid dari Syekh Al-Asma'i, maka ketika melihat anaknya membantu gurunya sedang berwudu, kemudian anaknya menuangkan air ketika gurunya itu berwudu, lalu Harun al-Rasyid menegur karena perilaku anaknya yang hanya dia membantu gurunya itu menuangkan air itu dianggap kurang oleh Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid mengatakan mestinya anaknya itu tidak hanya menuangkan air, tetapi dia menuangkan air dengan tangan yang satu dan juga gosok bagian tubuh wudhu dari syekhnya dengan tangan yang lain. Itu betapa Harun al-Rasyid sangat memperhatikan etika sikap anaknya sebagai penuntut ilmu terhadap gurunya. Waqila al-hurmatu khairum minat ta'ah. Dikatakan juga bahwa memuliakan itu lebih baik daripada taat, daripada sikap patuh. Ala tara annal insana, tidakkah Anda mengetahui bahwa manusia la yakfuru, tidak menjadi kufur bil maksiati, karena maksiat, wa innama yakfuru, tetapi dia menjadi kufur bitarkil hurmati, karena meninggalkan sikap memuliakan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada dua sikap yang mungkin agak mirip-mirip. Satu sikap taat, patuh kepada seseorang atau juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sikap memuliakan, menghormati. Dua sikap ini ternyata yang lebih tinggi adalah sikap memuliakan dan menghormati. Karena orang yang patuh tetapi dia tidak menghormati, maka patuhnya itu hanya patuh lahiriah saja. Dia hanya menunjukkan kepatuhan tetapi hatinya, batinnya tidak taat kepadanya. Oleh karena itu dalam Islam kepatuhan itu merupakan bagian dari syariat. Itu orang beramal, beribadah. Sedangkan pemuliaan, pengagungan, penghormatan itu bagian dari akidah. Nah, orang yang hanya berbuat baik saja dalam Islam, dia patuh menjalankan perintah, tapi tidak meyakini tauhid, tidak meyakini keesaan Allah, tidak berakidah dengan benar, maka dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya tidak diterima. Dalam kehidupan sehari juga sama aja. Ada orang yang sangat taat, sangat disiplin dalam mengerjakan tugas dari majikannya misalnya, atau seorang anak atau seorang murid yang taat mengerjakan tugas-tugas dari orang tua dan gurunya, tapi dia tidak memuliakan, tidak menghormati orang tua dan gurunya, maka orang seperti itu tentu dia tidak akan disukai oleh orang tua dan oleh gurunya. Sehingga al-hurmatu, sikap memuliakan, sikap menghormati itu khairun, itu lebih baik minat ta'ah, daripada ketaatan.
Dalam Islam ya, orang bermaksiat tidak menjadi kufur. Orang bermaksiat ya, tidak menyebabkan dia menjadi kufur, keluar dari Islam. Nah, tapi orang-orang yang tidak menghormati Allah, yang menghina Allah saja, menistakan Allah dan Rasulnya, dia menjadi kufur. Itulah pentingnya memuliakan. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallimi. Ya. Di antara wujud bentuk memuliakan ilmu adalah memuliakan guru. Jelas, karena guru merupakan sumber dari pengetahuan yang kita peroleh. Coba bayangkan kalau tidak ada guru, kita bisa apa? Adakah di antara kita yang terlahir sudah bisa ya, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki adab yang baik? Tentu tidak ada. Semua perlu dibina, dilatih, diajarkan. Dan siapa yang paling banyak berperan mengajarkan? Tentu yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru. Kemudian mengapa guru sangat perlu dihormati, sangat penting dihormati? Coba, adakah orang ya, yang bisa mengajarkan kepada anaknya segala hal? Tentu tidak ada. Bahkan seorang profesor pun tidak akan bisa mengajarkan kepada anak-anaknya segala ilmu yang ia miliki. Oleh karena itu dia membutuhkan guru agar mengajari anak-anaknya. Itulah pentingnya mengapa Islam mengajarkan pentingnya memuliakan guru. Qala Aliun karramallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Imam Ali karramallahu wajhah pernah berkata, saya adalah abdu, hamba, man dari orang yang 'allamani mengajariku harfan wahidan, satu huruf. Insya'a jika ia menghendaki, ba'a dia bisa menjual saya. Wa insya'a a'taqa jika dia menghendaki dia bisa memerdekakan saya. Wa insya'a istarqa bahkan dia kalau menghendaki bisa memperbudak saya. Ini suatu ungkapan yang sangat dalam sekali. Jadi Imam Ali menunjukkan bagaimana seharusnya kita memuliakan guru. Karena satu huruf saja yang diajarkan oleh seorang guru, Imam Ali mengatakan dengan satu huruf yang diajarkan, dia telah menjadi budaknya orang yang mengajarkan itu. Tentu itu bukan makna yang hakiki, bukan budak dalam pengertian betul-betul bisa diperjualbelikan kemudian kehilangan kemerdekaan, tidak. Tapi ini menunjukkan betapa pentingnya kita memuliakan guru. Seakan-akan kalau ada orang yang menjadi guru kita, maka kita betul-betul harus memuliakan guru. Tentu dalam kehidupan modern ini banyak tantangannya. Sekarang ini banyak sikap-sikap yang jauh dari adab dalam menuntut ilmu. Bahkan kadang tidak hanya murid yang bersikap tidak memuliakan ilmu, tapi juga orang tua kadang-kadang juga demikian. Perkembangan kehidupan modern di mana orang punya kesadaran akan HAM, misalnya hak asasi manusia, yang di mana orang punya kesadaran bagaimana guru seharusnya mengajar dan itu baik, ya, baik. Jadi memang di satu sisi sebagai seorang guru dituntut memahami ya, bagaimana seorang guru mengajar dengan baik, ya, tidak melakukan kekerasan, ya. Bahkan seorang guru yang mengajar melakukan kekerasan di luar kewajaran bisa dipidanakan, bisa dipersoalkan secara hukum. Tapi persoalannya adalah sikap itu harus proporsional. Jadi, memang kewajiban guru itu untuk mengajar dengan baik dan tidak melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal. Tapi orang tua, guru, murid itu juga harus menunjukkan sikap yang proporsional. Jangan sedikit-sedikit kemudian mempermasalahkan guru, jangan sedikit-sedikit protes, ya. Sehingga apa? Ya, sehingga orang tuanya saja tidak ikhlas, ya, diajari oleh guru, orang tuanya saja tidak senang dengan gurunya, apalagi anaknya. Dan itu menjadi salah satu penghambat besar di dalam keberkahan menuntut ilmu. Dan mirisnya banyaknya kasus, misalnya guru yang mengajak para siswanya untuk melakukan pariwisata, misalnya studi tour, kemudian terjadi kecelakaan.
kemudian gurunya yang dihukum. Bayangkan, ya betul memang ada hukum, tapi hukum itu harus menunjukkan etika dan keadilan. Hukum itu hitam putih, hukum itu bisa dibawa kemana-mana, ya, tapi etika, adab itu yang penting. Jadi jangan serta-merta, ya, jangan asal ada masalah kemudian orang tua maupun murid mempersoal guru dalam persoalan hukum. Jangankan guru, orang tua juga banyak yang sekarang itu dihukum oleh anaknya, dituntut dengan tuntutan yang besar, miliaran. Nauzubillahi min dzalik. Itulah memang akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita semua, dan kita sebagai penuntut ilmu senantiasa berada di jalan menuntut ilmu yang sesuai dengan adab Islam. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على